Oke, jadi yang tadi terputus, kita mulai dulu yang baru live-nya. Oke, sudah ada Kak Kiki, ada Kak Isi, ada juga Kak Riri yang join. Oke. Karena benar-benar sudah tidak bisa terselamatkan tadi di jaringan yang satu, pindah langsung ke sini saja. Oke, jadi mungkin bisa tadi dilanjut Kak, tentang apa sih sebenarnya, tadi kan sampai di Kak Kiki menjelaskan tentang belonging yang dibentuk pada saat Kak Kiki masih menjadi pengurus lah istilahnya. Makanya itu menjadi salah satu alasan kenapa teman-teman di KBP, khususnya itu mungkin di seangkatannya Kak Riri, tetap semangat untuk melanjutkan KBP sampai saat ini. Iya, iya, yang tadi saya katakan bahwa mungkin saya belum tahu bagaimana pastinya, tapi saya sendiri merasa kegiatan sebelumnya yang sebelum pandemi datang kan tadi terus bagaimana kami nge-treat satu sama lain relawan kan menciptakan sense of belonging relawan dan belongingnya ke diri. Jadi fokus sama filternya. Maaf. Aduh. Diam, Mas. Jadi terus yang kedua yang lihat sekarang dan saya juga saya tahu sekarang punya grup teman-teman yang masih mau mengikuti KBP yang di kepengurusannya Riri. Karena ya KBP itu tidak pakai istilah pengurusan sih. Jadi saya tahu Riri grup tersendiri sama teman-teman yang sering yang masih eksis untuk ikut kegiatan. Sekarang saya tidak tahu, mungkin bisa bagaimana teman akhirnya dan pegang untuk ikutan. Riri punya cara bagi ketua untuk buat teman-teman. Saya lihatnya sih sebenarnya memang dari pribadinya masing-masing teman-teman relawan yang memang mereka punya kemudian itu tadi saya darahnya dengan kondisi yang dia tetap mau berbesar hati, meluangkan tenaga, meluangkan hidup. Oke. Jadi teropor kini tadi pertanyaannya ke Kak Riri. Apa sih sebenarnya yang jadi kayak perbincangan mungkin, atau satu hal yang mungkin kayak harus Kak bertahan di KBP, kayaknya harus dilanjutkan kini KBP kayak gitu. Yang paling pertama itu saya bersyukur sekali di eranya Kak Kiki, di dalam kepengurusannya itu Kak Arif. Dia memang bangun sistem di dalam ini organisasi, di komunitas. Dia tidak pakai sistem senior junior, tapi yang dibangun itu sebenarnya sistem kekeluargaan di dalam. Makanya mungkin ada terjalin hubungan-hubungan emosionalnya antara sesama relawan, terus sesama komunitas juga itu terjaga Ki. Jadi kayak sifat kepeduliannya itu yang dibangun dari awal, mulai dari kepengurusannya Kak Kiki itu turun nih sampai sekarang. Jadi bisa dibilang lah ini sebenarnya virus-virus yang dibangun juga sama pengurusannya Kak Kiki. Hitungannya kita bisa bertahan karena
kalau kita bilang bertahan, ya, kurasa nggak ada jalan lain selain di KBP. Sebenarnya enggak. Betul, betul, betul. Sepakat, sepakat. Kayak kurasa ini tempatnya, kalau tempat-tempat belajar itu kayak SDM-SDM-nya KBP itu kan banyak juga yang bergelut di komunitas luar, ada yang bergelut di organisasi ini, organisasi itu. Cuma bagaimana perannya mereka memang yang sudah ditanamkan. KBP itu tetap jadi rumah-rumahnya mereka kalau masih ingin menyalurkan materi dan tenaganya untuk jadi volunteer. Jadi sebenarnya di KBP itu bukan sebenarnya hitungannya tidak ada di tempat lain lah, dan hitungannya juga kita bukan mau bilang kenapa harus mau bertahan di KBP. Sebenarnya yang lain itu teman-teman yang lain yang sampai sekarang itu saya berani mereka dibilang masih bertahan, tapi kalau dibilang untuk ada, mereka ada semua. Dalam kegiatan apapun itu, entah itu kepengurusan yang sekarang, orang-orang yang jadi volunteer di dalam, terus sampai ke senior-senior itu, kalau dikabarin pasti ada Ji, berkontribusi pasti. Tidak pernah ada katakan tidak, dan saya yang jamin karena saya yang paling lama ini menjabat. Terasa baik-baik. Iya betul. Di tengah-tengah kesibukannya itu memang beberapa relawan, kan adalah Kak Kiki. Di tengah-tengah kesibukannya relawan, ada yang sampai hari sudah jadi dokter, ada yang terjun di dunia politik. Pasti di antara mereka semua, kalau setiap dikabarin, pasti bertanya Ji, apa keluhanmu, apa yang saya bisa bantu, ya kan, kayak begitu. Karena nggak bisa juga paksakan, memang senior berlangkah harus kita lupakan juga kan tidak bisa nih. Ya minimal senior memintakan ide apa dan segala macam. Misalnya juga udah minta jadi bantuan, ya ada sendiri bantuannya datang. Biasa begitu, itu kesukaannya senior di KWP. tanpa tidak sengaja teman-teman sudah terbangunlah rasa kepeduliannya. Bukan peduli karena ada KBP-nya. KBP cuma wadah, tapi teman-teman masih peduli tentang pendidikan yang ada di Takalar. Dan wadah yang mereka temui itu ada di KBP. Dan itu yang kita jaga sampai sekarang. Luar biasa. Tepuk tangan dulu kakak. Nggak bisa bunyi dari tanganku, minta maaf. Sebenarnya tuh Uzi, menurutku kan pernah Kak di psikologi tuh banyak tugas tak turun lapangan, komunitas, ke perusahaan dan segala macam. Pernah Kak ambil data di KBP itu 2 kali, dan itu ambil data yang kayak langsung diajak ikut di kegiatannya. Padahal ini bukan Kak siapa-siapa, saya nggak tahu siapa-siapa. Mereka kan saling kenal ya, entah dia tetangga atau teman sekolah. Saya nggak tahu siapa-siapa di situ. Cuma welcome sekali Ki. Menurutku itu yang bikin bertahan di KBP karena kayak nggak ada jaraknya antara satu dengan yang lainnya. Menarik. Nanti saya jalan-jalan ke Takalar juga untuk ikut. Bisa nanti kalau mau teman-teman yang mau join memang di kegiatannya KBP terbuka. Komunitas-komunitas luar, diajak berdiskusi tentang literasi itu sendiri, berdiskusi tentang pendidikan itu sendiri, kesenangannya terbuka. Apalagi yang mau ajak kerjasama dalam bentuk program kerja, kenapa tidak? Kegiatan mau buat penelitian atau mau buat kegiatan apapun, dan KBP siap berkontribusi untuk ikut serta. Misal membuat kegiatan di Takalar ya, karena kan kita Kak Ika kan tadi sempat bilang tuh Kak Kiki bilang salah satu yang pertanyaannya Uzi kontribusinya kita sebagai mahasiswa psikologi di KBP ini yang bagaimana membuat alat tes itu, alat ukur itu ke sekolah-sekolah. Nah salah satu tujuannya itu
ada yang ke arah itu. Ini kan komunitas yang bagaimana penelitian itu, skripsi itu bukan cuma sebagai skripsi di perpustakaan, tapi dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Nah, itu ada beberapa penelitian kakak-kakak yang di sekolah yang menarik, yang sederhana aja sebenarnya dan bermanfaat, tapi tidak punya wadah atau belum pagi bisa ke arah situ. Makanya rencana ke depannya akan bekerja sama dengan KBP yang sudah duluan expert nih bagi ke turun lapangan, ke sekolah-sekolah dan lain sebagainya, kayak gitu Ki. Boleh. Iya, kami sangat welcome karena ya seperti tadi kan sudah dijelaskan sama Riri, sudah ada beberapa sekolah yang menjadi istilahnya jadi binaan, bukan binaan sih, jadi tempat KBP untuk berkegiatan. Jadi sudah ada beberapa sekolah, kalau tidak salah tidak kurang dari 10 sekolah ya. Yang Iya kan Riri? yang sudah kita salah. Yang bisa, iya, yang bisa kita tempati untuk berkegiatan. Kemudian iya, kami sangat welcome kalau memang ada penelitian-penelitian seperti itu yang bisa mendukung. Jadi di KBP juga punya dasar dan punya data, akhirnya jelas juga kegiatannya kan terukur seperti itu. Itu sebenarnya juga jadi harapannya KBP dari bahwa seperti yang saya bilang lagi sebelumnya, bahwa memang setiap harapannya untuk kita lakukan minimal yang seperti itu, disuruh dulu lah apa masalah di situ dan apa yang bisa kita lakukan. Dan itu kayaknya yang KBP harus kembalikan lagi. Kalau dari Kak Kiki sendiri sebagai pendiri dan volunteer di KBP ini, Kak, apa kendala terbesar tak ini dalam KBP berapa tahun? 2016 berarti 7 tahun ini, Kak? Ya, berarti masuk 7 tahun KBP. Apa kendala terbesar tak di komunitas ini? Sebenarnya dari awal sih selalu sebenarnya tidak dijadikan alasan waktu. Kan kita sudah memilih untuk diri komunitas ini dan memilih untuk meluangkan waktu, jadi alasan tidak boleh jadi tidak sepatutnya untuk jadi kendala, tapi memang realitanya ya seperti itu. Banyak sekali ide-ide, banyak sekali yang mau kita lakukan. Banyak sekali di kepala harus begini, banyak sekali keresahan. Tapi memang itu waktu yang misal 5 relawan bisa pada hari ini, 5-nya bisa tidak bisa hari itu. Nah 5 ini tidak bisa bergerak kalau untuk lakukan misal turun lapangan, turun ke sekolah, kurang bisa untuk melakukan kegiatan itu dengan hanya jumlah 5 orang misalnya. Jadi sebenarnya tapi seperti tadi lagi saya bilang lagi, seperti tadi yang dijelaskan sama Riri dan saya, ini KBP tidak mengikat sama sekali. Kita punya target kegiatan, tapi ketika misal di tengah itu entah ini akan jadi evaluasi atau ini jadi nilai plus juga untuk komunitas KBP, bahwa kami tidak membutuhkan untuk mencapai target besar. Jadi kayak kita tidak punya ekspektasi yang terlalu besar. Yang penting kita bergerak meskipun kecil-kecilan dulu. Itu makanya jadinya kami merasa tetap terisi meskipun ada, kita tetap punya target, kita punya target, tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk ngejar target besar itu dan doing nothing kalau memang nggak bisa kita lakukan itu, tapi kita cari cara lain, ide. Beberapa ini jadi beberapa waktu misal sudah direncanakan untuk buat seperti turun ke sekolah-sekolah, misal seperti baca, kita buat chapter 2, chapter 3, tapi itu kan butuh materi, butuh orang, butuh relawan yang banyak, butuh
kegiatan, perencanaan kegiatan yang detail. Nah, itu tidak bisa, misal kita tidak bisa lakukan, ya kita tidak stuck. Jadi harusnya misal hari Minggu kita mau punagam baca tapi ternyata tidak memungkinkan. Misalnya, oke, kita beralih, kita buka saja bengkel baca. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak memaksakan diri untuk melakukan hal yang besar dan akhirnya tidak ada yang terlaksana. Makanya kalau istilahnya tetap terisi, tetap jadi puas dengan apa yang dilakukan. Ada opsinya selalu, Dika. Kecil-kecil. Ada selalu solusinya. Ya. Ya, seperti kalau Kakak Riri sendiri, yang ini KBP 7 tahun, terus Kakak Riri 5 tahun menjabat. Oke, ini Kariri. Masuk kelima 3 tahun. Masih kelima. Tahun kelimanya itu hitungan. Oh iya. salut sih sama Salut Kak Kiki Beng Riri. Keren. Saya salut sama senior karena dengan di tengah kesibukannya senior yang ada yang sampai berkeluarga, Oh iya. masih ngeliat juga adiknya. Asik. Aku puji-puji Minora di situ sih. Kita apa jadi gini? Kita ini di luar server. Oke. Ada yang saya tadi kendalanya Oh, iya. selama 5 tahun ini, apa kendala terbesarnya Kakak Riri? Selain pandemi, atau pandemi ini? Dia selain Iya. kalau bicara soal kendala, sama-sama yang dibilang Kak Kiki, itu persoalan waktu untuk berkegiatan. Karena kita ini volunteer yang rela, yang rela emang meluangkan waktu, tenaga, ke materinya. Itu kan sebenarnya orang. Jadi PR-nya KBP, bagaimana caranya untuk bisa berkegiatan dengan bisa terus berkegiatan, dijadikan itu menjadi PR besar. Makanya ada biasa kasus kalau di rapat-rapat internal, teman-teman pengurus itu selalu bikin bagaimana caranya bikin kegiatan ini menarik supaya di tengah-tengah kesibukannya pengurus ataupun volunteer yang bakalan kita ajak nanti itu bisa tertarik di kegiatan entah itu bagaimana caranya. Yang jelas kegiatan ini harus dibungkus dengan kegiatan-kegiatan yang menarik. Makanya di situ nih tertuang ide-idenya pengurus lah, dari senior lah. Karena setiap kegiatan itu pasti ada saja metode yang metode itu yang berubah. Pasti ada saja. Karena kalau Wow, jaringan. Kita sabar. Tenang. Sabar. Kayaknya terputar tadi HP-nya Kakak Riri. Ya kayaknya jatuh enggak sih itu HP-nya? Gitu. Dek Kiki sampai kerja Mi juga kodong, ikut live kita kodong. Memiliki baby, oh my god. Jadi apa kesibukan Kak sekarang Kak Kiki? Riri. Pulang kerja, Dia baik. Jaga bayi. Ada baik. Betul. Iya, jadi itu sebelum live ini sebenarnya teman-teman relawan juga sudah saya langit sendiri kembali tanya. Jadi sebelum ini iya. Guys, ini suaminya Kakak Kiki komen. Ya, itu jadi kesibukan juga Kak Kiki. Jadi Oke. skip. Jadi relawan sekarang lagi putar otak bagaimana caranya untuk tetap, karena kita punya target dalam waktu dekat untuk laksanakan kegiatan, kembali turun ke lapangan untuk kegiatan yang serupa, turun ke sekolah-sekolah. Jadi makanya beberapa hari ini teman-teman relawan buka ruang untuk diskusi bagaimana caranya lagi untuk bisa laksanakan kegiatan itu. Karena betul itu masalah waktu dan teman-teman ini sekarang rencana KBP adalah bagaimana menarik, karena
waktu zaman saya di 2016 itu kan banyak kami banyak menggait, merekrut relawan-relawan yang masih usia sekolah SMA. Jadi sekarang ini kan relawan masih relawan yang tetap di saat itu. Jadi ada mereka semua sudah kuliah, ada yang sudah kerja dan segala macam. Sekarang itu kami lagi putar otak bagaimana caranya untuk menggait kembali anak-anak SMA, anak-anak sekolah untuk join dan kita bisa salurkan dan kita bisa kalau tadi wasalamnya salurkan virus-virusnya KBP untuk berkontribusi ke ini ke berkontribusi untuk masyarakat di Takalar. Kayak luas sekali ya kalau masyarakat di Takalar melalui KBP seperti itu. Jadi itu sih targetnya, bagaimana lagi guide anak-anak usia kita dulu di awal itu sekarang ini gitu. Oh iya, Kak, ini ada request masuk dari Rimang Nurul. Ini Kak Riri atau bukan? Saya takutnya menerima yang bukan. Bukan. Saya nggak tahu. Bukan Kak Riri. Bukan. Coba masuk nih kembali. KBP Uzi belum? Oh, belum. Iya, Iya, baca Takalar. Oh, sudah. Nih, kembali ke Kak Riri. Kak, itu kan episode paling riwah ini, bukan riwah di apa Uzi di rempong yang bicara terus orang. Biasa tuh ada yang momen kayak susah begitu, tapi untungnya kita sama Kak Riri bahasanya mudah dimengerti, jadi ini maksud. Seru-seru, banyak yang bisa dibahas. Ya, silakan tadi lanjutkan. Kak, kenapa tadi kan tidak bilang jalan Ki yang bengkel baca atau Kak Kiki yang sekarang lagi jalan setiap minggu. Kenapa enggak dijalankan di SMA? Susah ya perizinan masuk. Kan kayak kita kemarin tuh di tipologi ada Ki kayak bikin tempat bacanya kakak-kakak sama kopi api apa ini ya. Iya. Saya paham arah pertanyaannya Usi Ais. Di SMA kalau kita buat bengkel baca berarti harusnya itu di jam pelajaran ya. Ada anak-anak SMA-nya. Terus kedua, di sekolah SMA kan otomatis ada perpustakaannya. Makanya kami buat bengkel baca, lapak baca itu di lapangan yang bisa diakses sama semua usia, semua lapisan. Karena kan beberapa tahun terakhir di lapangan Takalar itu kan ramai. Setiap hari Minggu orang jogging pagi dan segala macam. Jadi di situ kami juga tidak tahu sebenarnya seberapa jauh dampaknya bengkel baca. Mungkin nanti akan jadi PR. Kami mencari tahu bagaimana seberapa jauh ini dampaknya bengkel baca untuk masyarakat yang setidaknya ada pada saat ada di lapangan, di sekitar lapangan itu pada setiap hari Minggu. Nah, itu yang paling memungkinkan, dan di situ space yang paling memungkinkan untuk membuka lapak baca setiap akhir pekan. Jadinya agak fun juga. Terus kan KBP punya beberapa game-game, kita bisa sediakan itu pada saat lapak baca. Seperti saya kurang tahu sekarang masih ada ular tangga kah, ular tangga raksasa kayak yang biasa dibuat sama Vira. Kan ada ular tangga raksasa. Terus main apa ya biasa lagi, saya lupa. Riri mungkin yang paling tahu, karena Riri yang setiap minggu buat kegiatan lapak bacanya. Kalau di selain pada sore tadi terputus, ternyata habis pulau ganti. Kasihkan cerita. Kalau di bengkel baca, kita biasa paling sering. Kalau kita tadi bicara dampaknya yang sudah kita timbulkan dari bengkel baca ini, ya itu jadi PR karena kita belum riset kembali. Tapi ya kalau kita masih lihat lingkungan yang ada di Takalar itu memang minat baca itu bagi kalangan untuk umum
remaja, anak sekolah itu sebenarnya masih kurang sekali, karena mereka belum menemukan hal-hal yang menarik tentang membaca. Kan biasa orang bisa menjadikan motivasi membaca itu karena kayak kalau kita baca soal buku-buku komik lah, karena di filmnya ini bagus gitu, karena di animenya sudah habis dan dilanjutkan di manga, makanya orang tertarik baca manganya. Itu kan awal mula biasa orang suka membaca. Jadi ada dulu hal-hal yang menarik, bagaimana caranya kita kasih timbul ini stigma di otak bahwasanya membaca itu ternyata selalu bikin penasaran. Atau selalu kita tertarik bagaimana caranya edisi selanjutnya itu nanti bercerita tentang apa, dia bakalan tergambar seperti apa, ya kan begitu. Terus kalau kita lihat di lapangan itu yang kita sering lakukan di bengkel baca, yang paling antusias untuk datang menghampiri di lapak bacanya KBP itu paling banyak anak-anak. Karena kan kita juga menyediakan buku anak-anak juga, buku cerita lah, buku menggambar lah, banyak. Jadi kalangannya ini bukunya KBP itu mulai dari kalangan itu ada, dari remaja, orang dewasa, anak-anak itu ada. Tapi kalau kita lihat peminat bacanya KBP di lapangan itu yang paling sering itu ada anak-anak, anak SD, anak-anak TK, ya kan? Karena kita juga biasa menyediakan itu permainan yang paling sering kita sediakan itu luar tangga. Nah, di luar tangganya juga metodenya itu kayak tidak lepas bukan cuma bermain tok, kayak ada juga permainan hitung-hitungannya lah. Pokoknya ada lah. Pokoknya luar tangganya itu dibikin semenarik mungkin. PR-nya paling besar KBP memang bagaimana caranya orang bisa tertarik dulu membaca. Karena itu yang paling penting. Karena kalau kita tarik ulur lagi dengan hasil riset yang di pengurusannya Kak Kiki, bisa dikatakan sebagian besar bahasa kasarnya ini kalau orang tua dia masih mementingkan, kalau di bahasanya orang Tagala, jangan mau ke sekolah, mending kau ikut sama saya melaut. Karena kan dia kan riset kemarin itu kan dia sebagian besar kan nelayan di sana. Pasti rata-rata orang-orang yang di sana itu berpikir kalau kita ini orang yang berkalangan latar belakang ekonomi ke bawah, ngapain kita harus sekolah karena bakalan berujung sama juga kayak saya. Nah, ini orang tua yang sering berpesan begitu. Makanya stigma pada anak-anak SD itu terbangun memang dari kecil untuk malas membaca karena mereka pikir ini hal yang sia-sia. Jadi karena memang perintah dari rata-rata dari orang tua karena memang faktor ekonomi, yang mending beberapa anak di SD itu sudah putus sekolahnya, mending ikut bapaknya melaut, ya kan? Melaut, putus sekolahnya. Makanya KBP ini memang besar tanggung jawabnya lah kalau bisa dibilang. Punya tanggung jawab bagaimana caranya mengedukasi orang-orang di sekitar, bagaimana tetap gemar membaca. Dan kita harus beritahu mereka pentingnya membaca dan dampaknya membaca itu bakalan seperti ini. Apapun kondisi, tidak ada penghalang untuk dijadikan ini membaca sebagai penghambat untuk tetap terus belajar. Apapun itu, bagaimanapun kondisinya, entah kita di keluarga kita, di lingkungan kita, tidak ada bisa menjadikan penghalang ini untuk membaca, untuk mengetahui sesuatu. Apalagi untuk tentang belajar banyak hal. Apapun itu pasti tentang membaca. Makanya saya kutip yang nak bilang Kak Arif. Kak Arif pernah bilang, bagaimana caranya kita bisa sebar itu virus baca kalau kita yang ada di dalam KBP ini tidak gemar membaca. Makanya KBP memperkuat SDM-nya, memperkuat bagaimana daya tarik kita untuk tetap gemar membaca, terus kita mempunyai tanggung jawab untuk menyebarkan luaskan tentang virus-virus membaca itu sendiri. Nah, begitu. Dengan metode-metode program yang kayak tadi, kita bikin lapak baca di bengkel baca di lapangan, go to school, ke sekolah, memperkenalkan KBP itu seperti apa. Pernah juga bengkel baca di salah satu SD pembangunan lah namanya. Di tengah kota itu kita bikin lapak baca juga di situ. Masuk ke sekolah, ranah-ranah SMA, pernah kita juga sosialisasikan KBP seperti itu. Supaya stigma berpikir teman-teman di kalangan dari SD sampai anak SMA itu bagaimana caranya tertanam bahwasanya membaca itu memang betul-betul penting karena mengubah peradaban saja kalau tidak dilandasi dengan membaca ya ngapain dengan opini-opini lagi sekarang kan
peran-peran opini setiap negara lah, apa dan segala macam pasti dilandasi dengan membaca. Jadi KBP harus tetap menanamkan itu memang dalam hati bahwasanya virus yang harus kita bawa keluar ini harus semua tercemar. Nah, yang tercemar itu adalah orang-orang di sekitar kita dulu terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Iya. Setahu juga tantangannya sekarang untuk aja anak-anak membaca, karena anak-anak tuh lebih, kalau sekarang kan dulu Kak Kiki yang di pesisir ya, yang pemikiran orang tuanya yang cepat, yang instan gitu. Sekarang sekalipun di sekolah di kota yang bikin sulit membaca karena gadget. Lebih tertarik orang gadget Iya, gitu. Lebih betul. tertarik orang untuk nonton video, film, Iya. lebih gampang diakses dibanding membaca. Makanya gap eh, eh, yang saya lihat gap antara kehidupan di pesisir itu dengan anak-anak di kota, dua-duanya sama punya kendala dengan kondisi yang berbeda. Jadi betul itu kondisi yang nyata di desa yang di pesisir itu, sampai kepala sekolahnya bilang di musim penghujan, di musim di musim panen rumput laut, di musim musim apa ya itu, kalau pelaut-pelaut akhirnya keluar untuk melaut, nelayan-nelayan keluar untuk melaut. Pokoknya di musim-musim itu sekolah-sekolah di daerah pesisir itu bakalan sepi. Itu kepala sekolahnya sendiri yang bilang. Karena memang tantangannya seperti itu, mindsetnya orang tuanya ya tetap ke bagaimana caranya kamu bisa hidup dengan mencari uang. Jadi sementara di kota justru punya fasilitas, media banyak sekali untuk bisa mendapatkan akses membaca, keterbukaan informasi juga luas sekali, tapi ya itu sekarang yang jadi masalah lagi, lebih senang nonton gadget. Nah itu kan juga bakalan jadi PR dan jadi tugasnya kita yang komunitas yang punya minat di literasi. Pernah nggak sih Kak, kan tadi disampaikan kalau oke, musim-musim ini itu bisa jadi sekolah sepi. Pernah nggak pas buka lapak baca atau buka yang peran Punaga membaca tadi itu, ada penolakan yang kakak-kakak di KBP terima dari orang-orang sekitar? Awalnya, di awal sekali Punaga membaca itu, orang-orang waktu survei itu, orang-orang kira kita itu mau survei Kak Kiki, maaf saya potong dulu Kak Kiki. Maaf ini teman-teman saya kayaknya nggak bisa sampai selesai. Kayaknya ini ada panggilan tiba-tiba mendesak. Cuma kalau memang masih cepat itu selesaikan ku kerjakan dan masih live, jadi insya Allah kembali dia bergabung. Oke, terima kasih Kak Udah kembali ke Riri. ini. Terima kasih Kak Riri. Iya, insya Allah saya gabung lagi nah. Makasih, assalamualaikum. Salam. Dilanjut ke Kiki. sorry. ya apa tadi, iya, penolakan di awal-awal seperti itu, karena mereka kiranya pada saat survei itu kita survei untuk, kan orang-orang di desa biasanya dilakukan survei untuk pembagian, misalnya pembagian santunan ke mereka lah, seperti itu. Mereka kiranya seperti itu, dan ternyata pada saat ditanya-tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita susun, jadinya mereka banyak yang akhirnya tidak antusias untuk menjawab. Terus saling melempar-lempar, bilang di situ mau dulu, di sini mau dulu, jangan saya, seperti itu. Kemudian tapi untungnya sekolah di Punaga itu yang kami datangi itu sangat welcome, dan lagi-lagi kami buat
ramai dan kami buat kegiatannya menjadi menyenangkan sehingga orang-orang di sekitarnya akhirnya jadi kayak terbuka, oh akhirnya anak-anak di sini punya kegiatan yang menyenangkan, punya ada kegiatan yang menyenangkan untuk anak-anaknya. Jadi akhirnya mereka welcome kalau kami datang ke Mundaga lagi. Sampai biasa ada rumah warga yang bersedia untuk untuk kami tempati istirahat, atau kan Punaga itu jauh dari kota Takalar. Untuk sekedar buang air kecil atau sholat, mereka Karena sangat percaya welcome. kami nih Kak. Seperti iya, bahwa kegiatan-kegiatannya ternyata seru dan bikin anak-anaknya mereka senang. Seperti itu. Gimana Kak Kozi? Mungkin saya kayak pertanyaan terakhir sih, kayak apalagi rencana kedepannya, cuman kayaknya Kak Riri yang mungkin lebih ini menjawab, tapi saya tanyakan saja ke Kak Kiki. Terakhir saya baca Kak, Iya. ada di 2018 kakak-kakak di KBP dan komunitas baca yang ada di Takalar itu bikin satu kegiatan, dia namanya literasi 2 malam di sini. Nah, ada nggak sih kayak rencana nanti ke depannya kayak, oke, sepertinya kita bisa lagi bergabung dengan kumpulan-kumpulan komunitas yang lain atau bersinergi kembali, kemudian kita buat lagi kegiatan seperti literasi 2 malam yang dilakukan pada tahun 2018 kemarin. Sebuah kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan KBP sangat besar harapannya, dan kami selalu punya rencana untuk mengulang karena melihat hasilnya, melihat responnya orang-orang dengan kegiatan itu positif, dan selalu alhamdulillahnya selalu, kalau bahasa ininya selalu ramai. Kami selalu punya harapan dan punya rencana untuk lakukan itu secara berulang. Misal Punaga membaca chapter selanjutnya, literasi 2 malam chapter selanjutnya, sampai bikin kegiatan-kegiatan. Kan kalau setiap anniversary KBP pertama kan kita buat sajak setahun, kita selalu berharap ada kegiatan-kegiatan kontinu yang seperti itu. Dan itu selalu kan pertanyaannya, Usi, apakah ada rencana? Ada rencana, tapi sekarang ini makanya baru banget kemarin itu Riri chat bilang, Kak, kapan kita bisa ketemu untuk diskusi lagi, untuk bikin ide-ide fresh lagi untuk KBP yang kita bisa turun lapangan. Karena sepertinya saya melihat ketertarikan teman-teman relawan ini adalah kegiatan-kegiatan yang memang langsung turun lapangan dengan aksi langsung. Jadi mereka itu sangat tertarik dan mereka memang selalu ingin meluangkan waktunya, karena kalau aksi langsung turun lapangan mereka bisa melihat langsung dan mereka merasakan kepuasan langsung terhadap apa yang mereka lakukan. Kalau teman-teman relawan bilang kita bisa rasakan langsung bahwa puas Ki, lihat ternyata bisa Ki berkontribusi positif untuk orang-orang. Dan mungkin dalam waktu dekat, kalau tidak besok, karena pasti besok ada membaca, ada lagi bengkel baca. Lusa, sorry. Saya berharap besok libur. Amin. Bengkel baca. Jadi mungkin di situ mau buat diskusi lagi bagaimana ini KBP ke depannya, karena memang sepertinya rasa sekali nih, bukan hanya Riri, relawan yang lain dan kami juga kakak-kakak yang pendiri sudah greget sekali nih untuk bagaimana ini membuat KBP eksis kembali dengan kegiatan-kegiatan yang punya makna yang lebih. Saya tidak bilang kegiatan bengkel baca tidak punya makna, tapi kita berharap ada kegiatan yang punya kontribusi yang lebih lagi, yang bisa menyentuh ke masyarakat lagi. Seperti itu. Oke, Kaisi?
Sebenarnya Mubi sama pertanyaan Muzi sudah terjawab nih tentang bagaimana kedepannya kegiatan, sudah kita bahas juga. Saya juga mau berterima kasih langsung di sini sama Kakak Riri karena tadi Nanti bisa, apa Kak? nanti saya sangat berharap saya iya bisa kita bisa kerjasama, kita bisa kolaborasi lebih tepatnya untuk bikin kegiatan di Takalar. Amin. Semoga Kasmar mendengar ini ya. Iya, kita harus ngetek ini Kasmar. Iya. Kayaknya Asmar sudah keluar. Kayaknya Kasmar masih di kantor. Dia bukan mendengar celotehan saya. Itu dia tadi. Kayaknya Asmar sudah lelah mendengarkan saya. Ini tuh live yang terlama ya Uzi. Biasa tuh kan sampai Iya, 10 iya. selesai nih. Ini Padahal sudah 10:13. dari 3 kali Miko dokter ulang karena jaringanku. Mohon maaf lahir dan batin. Terus Saya juga sebenarnya tadi ini agak takut ya, kita dijagain sama suaminya Kak Kiki. oh masih nonton soalnya Kak Kiki saya mencoba Terakhir untuk 3 melihat siapa menit. yang nonton. Iya, terakhir 3 menit yang lalu itu masih ada kakaknya, jadi bilang, oh kayak gini sudah Dipantau. warning nih. Tadi mau Kak berterima kasih langsung sama Kakak Riri juga yang sudah meluangkan waktunya yang karena tadi ngide ya sama Uzi Kak bilang bagaimana kalau panggil Kakak Riri juga gitu. Dan Uzi CPK Kak bersyukur Kakak Riri ternyata welcome juga orangnya. Ini live terrame, terpanjang. Semoga ketemu lagi live begini Uzi. Semoga Kakak Kiki dan Kakak Riri mau kembali diundang. Iya, siapa tahu ada kegiatan berikutnya Kak, yang kayak literasi 2 malam atau kegiatan yang apa gitu, nanti kita bisa bahas kembali. Iya. Oh iya Kak, pernah Kak tawari Ki untuk menulis buku kumpulan cerpen di KBP. Nah, Uzi ini salah satu editornya itu buku Kak. Tadi mau Kak tanya Riri, tapi keburu Riri keluar nih. Dan sepertinya Kak Kiki sudah lelah sekali nih, besok masih kantor orang. Mau nggak mau harus ditutup ini. Nanti idenya kami juga sangat welcome kalau ada ide dari teman-teman. Kayaknya KBP bagus bikin kegiatan gini karena sebenarnya banyak kegiatan kami mencontek juga sebenarnya kegiatan-kegiatan lain dari PIA atau dari sekolah global kan di KBP. Oke sih Kak, makasih banyak untuk waktunya. Ada sekitar 1,5 jam ya Uzi. Hampir 2 jam loh. 22.15 kita tadi mulai 20.15. Mantap. Keren. Banyak sekali yang bisa saya petik, banyak sekali yang bisa saya catat-catat, banyak sekali bisa saya tanyakan. Terus tadi juga Kak Riri menjelaskan banyak hal tentang bagaimana sih KBP selama pandemi dan pasca pandemi seperti apa. Kemudian Kak Kiki juga kayak, oke, saya sebagai anak psikologi saya seperti ini di KBP sama kakak-kakak yang lainnya. Tapi tuh ada kesamaan menurutku KBP sama CIA Uzi, karena kita sudah lama vakum. Pernah lama vakum tuh Kak, Indra 19, terus kembali aktif karena memang Kak Asmar yang tidak memaksa. Iya. Kami tidak memaksakan karena memang kan konsepnya kawanan. Ya kalau rela, ayo, dan sangat bersyukur ternyata masih banyak orang yang rela. Tolong menyanyi Uzi. Nanti lari. Oke deh. Makasih banyak Kak Kiki. Saya yang menutup ya, karena saya membuka. Iya. Oke. Makasih banyak Kak Kiki sudah mau meluangkan waktunya 2 jam ini. Makasih untuk Kak Riri juga. Makasih untuk Uzi. Makasih untuk teman-teman sekalian yang mau meluangkan waktunya dan nonton. Semoga live ini bisa bermanfaat dan teman-teman yang punya komunitas dan mau mengaktifkan kembali, ini bisa jadi salah satu solusinya. Semoga bisa ketemu di pertemuan yang lainnya. Semoga Kak Kiki mau diwawancarai mungkin dalam bentuk skripsinya atau gimana ya. Deskripsinya masih terkait sama semoga bisa ketemu waktu tak kembali. Terima kasih banyak untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah
nonton sampai sejauh ini. Terima kasih. Ada Nurul Istiqomah, ada Rizky Amalia, ada Raffi Izaz, ada juga Dewi Nurhian. Uzi ingat save nah. Oke.